just blew the star. Shit. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal pesiar yang besar dan mewah buatan Italia yang bernama Antonio Gresce. Saat itu Mei 1962, orang-orang terkaya di Eropa sedang menikmati pesta di atasnya, menari di ballroom dan geladak terbuka, sementara seorang penyanyi Italia yang berparas cantik menyanyikan sebuah lagu di panggung. Keramaian pesta tidak terasa begitu menyenangkan bagi seorang gadis kecil yang duduk sendiri di sudut. Dia bosan karena melalui perjalanannya sendirian. Seorang awak kapal coba menghibur dan mengajaknya bicara, hingga akhirnya gadis bernama Kathy itu ikut menari bersama kapten kapal. Suasana sesaat terasa menyenangkan, sampai seseorang bersarung tangan menarik tuas, yang membuat kawat terlepas dari tempatnya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, ketika kawat yang terlepas mengiris seluruh orang yang menari di atas geledak. Beberapa saat dalam kondisi yang masih hidup meski tubuh terbelah dua, mereka berusaha untuk bertahan sebelum akhirnya mati dengan keadaan yang sangat tragis. Hanya ada Kathy yang selamat berkat tubuhnya yang kecil, dan kapten yang menari bersamanya berusaha melindungi. Kathy yang malang melihat semua kejadian mengerikan itu dengan matanya. Dia menatap sedih ketika kapten di hadapannya tewas karena kepalanya terbelah. Jeritan Kathy pun tak tertahankan. 40 tahun kemudian, semenjak kejadian mengerikan di atas Antonio Gresce di kawasan Laut Bering, kapal dengan beberapa kru profesional sedang berusaha menarik sebuah kapal yang tenggelam di laut. Setelah beberapa usaha dilakukan, akhirnya mereka membawa kapal itu ke pelabuhan dan menerima uang dari pihak berwenang sebagai imbalan. 7 orang kru merayakan kesuksesan misi mereka di sebuah bar, dan tak lama kemudian ada seorang pilot angkatan udara Kanada yang mengenalkan dirinya sebagai Jack Ferryman, mengatakan bahwa dia melihat sebuah kapal misterius yang terapung di sekitar Laut Bering. Itu adalah perairan internasional. Siapapun dapat mengklaim kapal tersebut dan membawanya ke pelabuhan. Setelah diskusi kecil dan beberapa pertimbangan singkat, mereka berangkat bersama Jack menggunakan kapal Arctic Warrior. Beberapa hari mereka melewati perjalanan kurang menyenangkan karena cuaca buruk. Kapal yang dimaksud oleh Jack akhirnya ditemukan. Ternyata kapal itu adalah kapal pesiar Antonio Gresce yang menghilang sejak Mei 1962. Banyak rumor beredar tentang kapal itu, yang diyakini hilang atau bahkan sudah tenggelam di lautan. Beberapa usaha pencarian sempat dilakukan namun hasilnya nihil. Murphy sang kapten dan seorang yang memiliki pengalaman lebih banyak dari kru lainnya merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kapal megah yang 40 tahun menghilang kini berada di depannya. Dia tidak sedang bermimpi. Perasaan takjub meliputi hatinya. Dalam kondisi diguyur hujan, Murphy, Epps, Doc, dan Mulder naik ke Gresce, sedangkan Greer, Santos, dan Jack diminta menunggu di Warrior. Kapal itu tampak masih sangat cantik bagi Murphy. Lorong demi lorong, ruangan demi ruangan mereka jelajahi untuk mengecek keadaan kapal dan mencari beberapa dokumen penting yang digunakan oleh Antonio Gresce, yang pernah mengangkut lebih dari 600 orang kalangan bangsawan Eropa dan 500 awak dari Italia dikabarkan menghilang di lepas pantai. Tanpa merasa takut, mereka terus melangkah ke anjungan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Mulder terperosok jatuh. Epps berhasil memegang lengannya dan coba menariknya ke atas. Saat itulah Epps melihat seorang gadis kecil yang melihat ke arahnya. Gadis itu adalah Kathy. Kejadian itu membuat wajah Epps menjadi pucat dan tampak ketakutan. Tetapi dia tidak menceritakannya pada siapapun. Sampai di anjungan mereka mengecek kompas, kemudian bahan bakar dan dokumen perjalanan yang berada di sana. Saat mereka melihat beberapa catatan, Doc menemukan jam tangan digital yang tidak mungkin ada di tahun 1962. Mereka membuat kesimpulan bahwa ada orang lain yang pernah menemukan gereja namun tidak membawanya. Rencana pun dibuat. Murphy memerintahkan untuk beristirahat sebelum besok mereka mendarat Gresce hingga ke pelabuhan. Setelah kembali ke Warrior, Epps dan Jack terlibat percakapan. Epps menceritakan bahwa dia melihat gadis kecil saat berusaha menyelamatkan Mulder. Mendengar hal itu, raut wajah Jack sedikit berubah. Dia kaget bercampur takut. Keesokan harinya saat pagi tiba, Epps, Jack, dan Mulder menyelam untuk mengecek kerusakan di lambung kapal. Ternyata lubang terbuka sangat besar.
dan air sudah memenuhi bagian dalamnya. Mereka harus bergegas menutup lubang itu lalu memompa air keluar. Dengan peralatan yang mereka miliki, para kru optimis bahwa mereka bisa melakukannya dengan mudah. Kini semuanya pun naik ke Grace, kecuali Santos yang memperbaiki warrior sendirian. Keenam orang itu berpencar membagi kelompok menjadi 3 tim. Murphy pergi bersama Gary ke ruangan mesin. Doc bersama Mander pergi ke lambung kapal, sedangkan Epps bersama Jack menelusuri dek. Seharusnya mereka saling terhubung dengan radio, tapi entah kenapa sepertinya di kapal itu jaringan radio mereka benar-benar bermasalah. Epps masuk ke sebuah ruangan dengan kolam renang besar di tengahnya. Dia menyadari suatu kejanggalan di sana, ketika dinding-dinding dipenuhi lubang bekas tembakan senapan. Beberapa selongsong peluru yang sudah terpakai terkumpul di lantai. Ketika dia hendak keluar dari kolam renang yang kering, gadis kecil yang pernah dilihatnya muncul kembali, membuat Epps kaget dan terjatuh hingga kepalanya membentur lantai. Sejenak dia kehilangan kesadarannya. Tak lama Epps tersadar lagi dan menemukan Jack yang mengkhawatirkannya. Gadis misterius itu sudah tak ada. Saat Epps dan Jack meninggalkan ruangan, kolam renang mendadak dipenuhi oleh darah. Mereka tak melihat kejadian itu karena sudah lebih dahulu berlalu dari ruangan. Sedangkan Murphy menemukan keanehan yang lain saat berada di kabin kapten. Dari pantulan cermin dia melihat Kapten Grace yang sedang meminum whisky yang diraihnya. Hal itu membuatnya ketakutan dan segera keluar dari kabin menyusul Creed. Kapal ini seolah mempermainkan mereka semua. Dengan kewaspadaan yang tinggi dia menelusuri lorong hingga sampai di aula. Dari radionya terdengar suara perempuan yang menyanyi dengan bahasa Italia. Kepanikan menyerang Epps dan Jack yang terjebak di ruangan laundry. Dengan mayat-mayat yang terlihat baru beberapa minggu berada di sana. Mereka mencoba keluar mengikuti pintu demi pintu yang terbuka sendiri. Jack masuk ke sebuah ruangan karena tertarik dengan sebuah mobil Jaguar yang tersimpan di sana. Epps sempat memarahinya dan meminta mereka segera keluar dari kapal terkutuk itu. Tapi ketika mereka menemukan beberapa peti emas, mereka memutuskan untuk mencari Murphy dan kru lain untuk mengabarkan penemuan mereka. Dari radio yang dipegang, Epps yang mendengar seseorang memanggil nama kecilnya langsung mencari sumber suara dan langsung ke lemari pendingin yang berada di dapur. Doc dan Mander ternyata mengerjainya untuk membuat Epps takut. Keduanya tertawa puas karena berhasil menakut-nakuti Epps dan membuat perempuan itu sangat kesal. Epps langsung menunjukkan apa yang ditemukannya dan mengajak mereka bergegas pergi setelah semua kru sudah terkumpul. Mereka pergi ke ruang di mana peti-peti emas itu berada. Mereka bersorak gembira karena menemukan harta karun yang bisa mengubah nasib mereka. Akhirnya semua orang membuat kesepakatan bahwa mereka hanya akan membawa emas-emas itu keluar dan meninggalkan kapal Antonio Grace. Hasil penjualan emas-emas tersebut dirasa cukup untuk membuat mereka kaya tanpa menjual Grace ke pihak berwenang. Kemudian mereka berniat memindahkan peti berisi emas ke Arctic Warrior. Santos dan Mander menunggu di sana. Katie tiba-tiba muncul lagi, memperingatkan Epps agar tidak melakukan hal tersebut. Tapi semua terlambat. Tabung propin bocor menyebabkan ledakan di ruang mesin. Tubuh Santos terbakar dan dia menceburkan diri ke laut dan Santos tewas dalam kejadian itu. Greer dan Mander cukup beruntung karena berhasil diselamatkan. Keadaan meregangkan setelah Doc menyalahkan Jack atas kematiannya Santos. Dan semenjak tragedi itu Murphy menjadi pendiam dan penyendiri. Epps tahu bahwa lelaki yang sudah dianggap seperti ayahnya itu merasa sangat bersalah atas kematian Santos. Dia masih ingin sendiri dan menolak diajak bicara. Epps memahami hal itu dan membiarkannya. Sementara itu kru yang lain ketegangan masih terasa. Mereka semua berdebat bagaimana cara meninggalkan gereja. Greer memaksa Epps membuat rakit agar bisa secepatnya pergi. Tapi Mander dan Doc menolak. Perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi. Gara-gara tertekan, Greer memukul wajah Mander untuk melampiaskan kekesalannya. Menjelang larut malam, Murphy memilih mabuk dengan menghabiskan whisky di kabin. Sementara Epps menyelidiki tentang gadis yang dilihatnya. Dia menemukan nama gadis itu di buku penumpang. Kemudian dia mencari ruangannya. Sedangkan Mander dan Doc berada di dapur mencari makanan kaleng yang barangkali masih bisa dikonsumsi oleh mereka. Makanan yang tersimpan sudah lebih dari 40 tahun itu masih terasa enak. Keduanya bahagia dan dengan lahap memakannya. Kebahagiaan itu sirna saat mereka menyadari bahwa makanan yang masuk ke mulut mereka adalah belatung. Mereka pun panik dan berlari pergi meninggalkan dapur. Epps berhasil menemukan ruangannya Katie. Bahkan jasadnya yang tergantung di lemari jelas terlihat di hadapan wajah Epps. Di saat yang sama Greer yang mabuk di aula mengalami kejadian aneh yang luar biasa. Tiba-tiba semua barang di ballroom kembali utuh dan banyak orang yang menyambutnya dengan tepuk tangan.
Dia berpikir bahwa keadaannya sudah sangat mabuk, hingga Francesca menghampirinya. Perempuan itu berhasil menggoda Gray hingga dia masuk ke dalam jebakannya. Epps sudah dapat mengendalikan ketakutannya. Dia mengambil liontin yang dipakai oleh Katie. Liontin itu berisi foto kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba Katie muncul di belakang mengagetkan Epps. Murphy yang mampu di kabin berbicara dengan Kapten George. Darinya Murphy tahu bahwa kapal itu mengangkut emas. Ia berasal dari kapal Lorelin saat 19 Mei 1962. 2 hari sebelum Gracia menghilang tanpa jejak. Kapten Gracia memberikan Murphy satu foto orang yang selamat. Foto itu membuat Murphy benar-benar shock saat melihatnya. Epps yang berbicara dengan Katie jadi mengetahui sedikit tentang beberapa kejadian di kapal itu dan mengapa banyak roh yang tertahan di sana. Tetapi belum tuntas Katie menjelaskan ada energi jahat yang menahannya. Murphy sudah mengetahui siapa dalang dibalik semua tragedi itu. Dia mencoba mengajak Epps dan yang lain untuk pergi. Tapi jelmaan Santos menghadang dan menakut-nakutinya. Grill yang tergoda dengan pesona Francesca akhirnya tewas karena terjatuh dari lift yang terbuka. Besi menembus tubuhnya dan membuat nyawanya terenggut. Tak lama kemudian Epps sudah berhasil menemui Murphy. Tapi karena dalam pengaruh roh jahat, Murphy melihat Epps seperti Santos. Dia menyerang dan membahayakan nyawa Epps. Jack menghentikan perbuatan Murphy dengan memukul kepalanya dan membuat pria itu tidak sadarkan diri. Mereka memasukkan Murphy ke dalam tabung kaca dan mengunci dirinya di sana karena dianggap berbahaya. Doc, Mander, dan Jack pergi mencari Grill, tapi sama sekali tidak menemukannya. Hal itu membuat Epps heran. Meski begitu, rencana tetap berjalan. Mereka perbaiki kapal dan akan pergi ke pelabuhan. Jack dan Mander menyelam untuk menutup lubang. Kemudian air dipompa keluar dari kapal kemudi. Setelah diperbaiki, semuanya berjalan dengan baik. Sejauh itu mereka hampir mencapai karang. Sampai Epps akhirnya menemukan Greer yang tewas. Di hadapan jasad Greer, Katie menunjukkan pada Epps bagaimana petaka dimulai. Kembali ke tahun 1962, di mana hari pesta itu berlangsung di atas kapal Antonio Gereja. Para koki dibunuh, kru mencampurkan racun ke dalam makanan para penumpang, hingga satu persatu tumbang karena keracunan. Kawat membelah para penari di beladak terbuka, penumpang yang ditembak dan dikumpulkan dalam kolam renang, Katie yang tewas karena digantung. Para kru saling membunuh karena memperebutkan emas, sampai Francesca yang mati karena pengait mengenai tubuhnya dan langsung membunuhnya. Pria yang terakhir kali bersama Francesca membuat tanda di tangannya. Terungkap bahwa dalam dari semua itu adalah Jack. Setelah mendapat petunjuk dari Katie, Epps sadar bahwa Murphy berada dalam bahaya. Namun sudah terlambat. Lelaki itu sudah tewas saat Epps menemukannya. Epps hampir putus asa, tetapi dia harus berhasil keluar dengan membawa para kru yang tersisa. Tanpa memberitahu apapun tentang Jack pada Doc, dia meminta keduanya menunggu di anjungan. Sementara Epps sendiri menjemput Mander untuk pergi. Sayangnya Mander sudah tewas karena terjepit mesin kapal yang berputar. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meledakkan kapal. Perseteruan terjadi antara Doc dan Jack. Peluru senapan menembus tubuh Jack. Anehnya Jack tidak mati. Beberapa saat kemudian Doc datang dengan sikap yang mencurigakan. Doc bilang pada Epps bahwa dia sudah membunuh Jack. Epps sadar bahwa itu bukan Doc. Dia coba memancing agar Jack menunjukkan jati dirinya. Saat itulah dirinya berubah. Dia mengaku sebagai pengumpul jiwa yang bertugas untuk membawa jiwa-jiwa mati kepada Tuhannya. Mereka bertarung dalam waktu yang singkat sebelum Epps berhasil meledakkan kapal. Jiwa-jiwa yang terperangkap di kapal terlepas dan naik ke langit. Katie membantu Epps keluar lalu berterima kasih padanya sebelum dirinya pergi. Beberapa hari Epps terapung-apung di lautan. Tubuhnya berada di atas koper, sampai kapal pesiar menemukannya dan membawa dia kembali ke darat. Saat masuk ke ambulan, dia melihat teman-temannya yang tewas mengangkat peti emas. Jack juga ada di sana. Mereka saling bertatapan. Epps kemudian menjerit saat pintu ambulan tertutup. Film pun akhirnya selesai.